Baik, tidak usah panjang lebar. Untuk selanjutnya, ini adalah mengundang ke atas panggung dengan hormat kepada Bapak Ferry Salanto, Senior Associate Director Research Service Collier, dan Bapak Muhammad Judi Duwianto, Portfolio Manager Real Estate Management Service, dan sebagai moderator Bapak Haryanto Pratantara, Business and Operational Director of PT Kurnia Cipta Muda Gemilang, selaku moderator pada sesi hari ini. Tepuk tangan untuk beliau-beliau pada saat ini yang sangat luar biasa. Silakan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya. Seperti yang kita ketahui, kalau kita bicara mengenai sewa dan service charge di mall, service charge itu sesuatu yang unnegotiable ya, karena itu sesuatu yang seolah-olah given dan dari tahun ke tahun bisa naik tanpa kita bisa berbuat sesuatu terhadap itu. Kita mau melakukan suatu counter argumen terhadap kenaikan itu, tapi masalahnya tidak banyak yang tahu detail mengenai service charge itu seperti apa. Karena service charge itu sebenarnya sesuatu hal yang wajar dengan komponen di dalamnya juga yang tentunya wajar. Nah, dari sini kita hari ini akan belajar mengetahui service charge detail breakdown-nya itu seperti apa yang kita anggap wajar, sehingga kita bisa memilah mana yang service charge tidak wajar dan mana yang sebenarnya masih wajar. Untuk itu tidak ada yang lebih menguasai dari hal itu selain tim dari Colliers yang hari ini merupakan kehormatan buat kita juga bisa datang dan sharing bersama. Yang pertama dari Pak Ferry sebagai Senior Associate Director Retail Services dari Colliers. Yang kedua ini pakarnya service charge, Pak Jun, yang akan mempresentasikan mengenai service charge. Pada sesi ini kita bukan saja hanya melihat analisis dari service charge, tetapi juga nanti kita bisa bersama-sama cross check dengan data service charge dari masing-masing perusahaan menjadi satu kumpulan data yang kita bisa grouping dan melihat kewajarannya bersama. Yang pertama kita minta Pak Jun untuk menyampaikan penjelasan mengenai service charge-nya terlebih dahulu. Silakan Pak Jun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Seperti kita ketahui bahwa di dalam bisnis di retail ya, itu service charge memang tidak bisa kita hindari karena itu adalah komponen yang diperlukan oleh pengelola gedung ya untuk mendapatkan biaya untuk operasional di gedungnya sendiri. Nah nanti nanti akan kami sampaikan terkait dengan apa sih komponen-komponennya aja yang ada di service charge, kemudian benchmarknya atau rule of thumb-nya itu kira-kira berapa persentase sih di masing-masing komponen service charge itu. Oke, langsung. Jadi secara prinsip adalah base dasar untuk perhitungan service charge adalah di operational expenditure atau kita OPEX, kalau kita bilang OPEX ya. Nah, itu OPEX itu apa sih? Sebenarnya OPEX itu adalah yang dibutuhkan oleh pengelola untuk mengoperasikan gedungnya supaya
nanti ada dijelaskan nanti supaya satu ya nilai asetnya itu akan tetap bertambah atau nilai asetnya akan meningkat. Yang kedua mungkin untuk mendeliver bahwa kondisi lingkungan di gedungnya itu tetap nyaman, aman, serta sehat ya. Yang ketiga adalah untuk menjaga bahwa crowd ya di gedung itu tetap terjaga ya, misalnya dengan ada event-event ataupun juga untuk memberi kepuasan lah kepada para stakeholder yang ada di situ, sehingga kalau kita sebagai bapak-bapak ibu sebagai tenant nasional akan merasa nyaman dan bisa berbisnis di gedung itu tetap menguntungkan. Nah, jadi begini. Jadi kalau operation expand adalah kegiatan biaya-biaya yang diperlukan oleh pengelola untuk mengoperasikan gedung. Namun dalam operasionalnya nanti itu akan dibebankan kepada tenan-tenan ya, bebankan pada tenan-tenan yang nanti berupa service charge ya. Nah, service, jadi dengan definisinya bahwa service charge itu akan dibayarkan tenan adalah untuk membiayai operasional gedung. Lanjut. Nah, ini adalah tadi yang saya sampaikan bahwa tujuan dari operasional goalnya dari tujuan operasional gedung itu apa sih? Ya, satu untuk meningkatkan nilai aset ya, serta peralatan well maintained atau terawat dengan baik. Kemudian lingkungannya tetap terjaga kebersihannya, kesehatannya, safety, keamanan, kenyamanannya, serta memberikan pelayanan yang excellent. Yang ketiga itu bahwa kita berusaha atau pengelola itu berusaha untuk menjaga reputasi gedung itu tetap bagus, sehingga crowd atau pengunjung yang akan berkunjung di gedung yang dikelola itu akan menjadi banyak, sehingga bisnis akan berjalan lancar, sehingga semua stakeholder yang ada di situ akan menjadi terpuaskan. Lanjut. Oke. Ini ada beberapa pertimbangan untuk menentukan service charge ya. Jadi pertama adalah market price ya. Biasanya sebelum pengelola itu menentukan service charge itu dia melihat market price disesuaikan dengan jenis retail atau mallnya yang ada di sekitar situ ya, sehingga jangan sampai nanti dengan bisa beyond dari market price, mungkin nanti akan menghambat untuk kegiatan bisnis yang ada di dalam gedung itu. Nah, yang kedua adalah profitability. Terkadang pihak pengelola atau pemilik gedung itu melakukan menambah margin 5% sampai 10% ya untuk keuntungan. Ini adalah kenapa dibuat seperti ini, karena untuk mengantisipasi kalau misalnya ada kejadian tiba-tiba ada kerusakan peralatan atau apa, sehingga bisa di cover di sini. Kemudian di collection margin, maksudnya service charge itu ditentukan juga berdasarkan dari tingkat okupansi ya. Terkadang kan okupansi itu nggak 100% ya, sehingga umumnya rata-rata mereka ambil sekitar di angka 70-80% ya. Jadi dianggap situ bisa menutupi kegiatan operasional gedung ya. Nah, itulah ada 3 komponen yang menjadi penentuan menentukan harga service charge itu sendiri. Lanjut. Nah, ini rule of thumb yang sudah kami kumpulkan dari proyek-proyek kami. Jadi ada 6 komponen yang kami bagi berdasarkan berdasarkan proyek-proyek kami kelola. Jadi ada 45% itu adalah biaya itu adalah untuk building management cost. Nanti kita lihat apa sih building management cost. Kemudian yang 20% adalah utilities. Ada recover, maksudnya setelah kita mengecas tenan terkait dengan pemakaian listriknya ya. Kemudian 10% housekeeping, kemudian 13% security, 10% repair and maintenance untuk engineering, yang terakhir adalah 2% untuk marketing and communication atau markom. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat, jadi building management cost itu terdiri apa aja? Satu adalah employee ya, yang kedua adalah
related atau community biaya dengan donasi untuk warga-warga sekitarnya, ya, dengan instansi ataupun dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemerintahan gitu ya. Kemudian insurance, kemudian biaya kantor, komunikasi expense, transportasi, kemudian ada legal atau tax expense, ada depresiasi expense, kemudian ada service expense. Kalau service expense terkaitan dengan pihak ketiga, ya. Nah, biasanya itu service bisa mahal itu kenapa sih? Ya, pertama itu biasanya kalau untuk mall-mall yang kelas ya, yang kelas atas, biasanya dia menggunakan GM-nya ekspatriat. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau GM-nya ekspatriat itu harganya ya dolar itu bayarnya, ya. Jadi makanya kalau melihat mall, tanya dulu GM-nya dari mana gitu. Oke. Yang kedua adalah depresiasi ya. Terkadang ada komponen depresiasi, misalnya lagi bangun pos jaga atau bangun kanopi, atau itu dimasukkan depresiasinya di dalam komponen service charge ya. Kita tahu sendiri kalau di leasing itu tidak ada komponen untuk kayak misalnya kalau di strata itu sinking fund atau komponen kalau misalnya kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang tiba-tiba itu kosnya nggak ada gitu ya. Nah, jadi nggak ada cadangan, jadi untuk perbaikan aset ya. Nah, biasanya dimasukkan di situ. Entah nanti kebijakannya apakah berapa persen yang akan didepresiasikan ya. Nah, kemudian kadang-kadang ada inisiatif misalnya kalau misalnya bisnisnya di mall itu lagi menurun gitu ya. Bisa kita pakai konsultan untuk tenant mix ya, apakah rebranding atau apa. Nah, itu juga akan masuk di komponen disabilitas itu, makanya agak mahal lah jadi gitu. Lanjut. Nah, ini yang kedua adalah utility cost ya. Ini kita bisa untuk bayar listrik misalnya, terus kemudian untuk kita misalnya kita pakai genset, kita harus bayarin untuk solarnya ya, BBM-nya. Kemudian juga pemakaian airnya ya. Kalau mal-mal tuh apalagi kalau F&B itu pasti airnya banyak banget itu yang mesti dibayarin. Kemudian kalau ada gas ya, kalau kita pakai gas LPG atau LNG. Nah, di sini perlu kita ketahui juga ya buat tenan. Jadi apa yang kita bayarkan kepada khususnya ya tenan-tenan yang kecil-kecil nih, biasanya kita bayarkan ke gedung itu lebih mahal sedikit daripada gedung bayar ke PLN ya, karena memang tarif dari pemerintahnya begitu ya. Nah, yang kedua untuk yang air ya, biasanya kita bayaran satu bak atau 1 meteran ke PAM, tapi kita nagihnya ke tenan-tenan itu masing-masing 1 meteran gitu. Jadi kalau dikumpulkan sebenarnya ini adalah membantu untuk subsidi supaya servisitasnya turun ya. Nah, kemudian untuk pemakaian BBM. Jadi kalau kita sering pakai BBM itu biasanya lebih mahal daripada harga dari PLN. Lanjut. Untuk housekeeping, nah housekeeping apa aja? Jadi housekeeping biasanya untuk cleaning service, kemudian untuk general cleaning ya. General cleaning itu untuk pembersihan untuk area-area common area, misalnya area parkir, tangga kebakaran, ya, atap, apa semuanya ya. Kemudian ada pembuangan sampah, terus kemudian pest and rodent control ya, untuk mengeliminasi adanya tikus ataupun serangga di dalam gedung. Kemudian perawatan untuk dalam toilet ya, misalnya untuk tisu ya, terus pewangi kemudian kadang-kadang juga di lobi itu kan ada bau-bau, sekarang kan udah mulai ada bau-bau grass ya, lemon grass gitu ya. Nah, itu aromaterapi namanya itu ya. Kemudian di toilet-toilet ada hygiene sanitation ya, untuk sabun ataupun untuk pewangi ruangan toilet. Kemudian ada indoor plant, landscape ya, itu masuk di housekeeping. Nah, ini biayanya udah termasuk orang, tools, kemudian material ya, terkait dengan pemakaian chemical ya. Nah, itu sudah termasuk di semua di sini. Lanjut. Nah, kalau untuk security ini biasanya hanya personel, terus kemudian toolsnya juga, terus kemudian uniform ya. Jadi
kalau mall itu terlalu banyak pintu, itu biasanya orangnya akan lebih banyak ya, sehingga costnya akan lebih tinggi. Nah, biasanya mensiasatinya kita beberapa pintu kita akan tutup, kemudian kita arahkan supaya in outnya tidak korosif, maka dikurangilah untuk aksesnya. Lanjut. Nah, kalau repair maintenance kita sudah tahu bahwa ini adalah untuk maintenance ya, terkait dengan kebutuhan gedung itu sendiri, baik listriknya, AC-nya, elektroniknya, CCTV, terus kemudian pemipaannya semua ya. Ini untuk perawatan untuk. Nah, biasanya kita untuk repair maintenance biasanya kita pakai yang spesialis. Contohnya lift ya, kita pakai spesialis, kontrak dengan kontrak maintenance, preventive maintenance dengan misalnya kontraktor genset, kemudian untuk misalnya dengan chiller itu buat AC ya, AC sentral, kemudian dengan gondola, eskalator, kita biasa pakai spesialis kontraktor. Nah, itu memang harganya agak mahal, apalagi kalau udah single manufacture ya, jadi itu akan meningkatkan service. Kemudian kita biasanya juga teknisi itu kita outsourcing semua ya. Kemudian setiap tahun kita biasanya minta ada auditor dari independen ya untuk mengaudit bagaimana sih pemakaian energi kita, bagaimana sih peralatan kita, apakah masih layak atau masih andal atau tidak. Oke, ini dari engineering. Lanjut. Nah, ini untuk marketing communication cost atau markom ya. Nah, biasanya ini ada promotion levy ya, biasanya kan ditarik promotion levy ya. Itu biasanya untuk kaitannya ke misalnya kita mau melakukan event-event ya, event-event misalnya kita manggil artis ataupun event-event kita mau lakukan promo besar-besaran gitu ya, itu bazar atau apa gitu. Nah, kemudian di sini komponennya apa aja? Jadi ada advertising, ada banner and billboard, kemudian ada creative production, ada dekorasi, promosi, special event. Kadang-kadang kita juga lakukan tenant gathering. Ya. Lanjut. Nah, gimana kita strateginya untuk mengreduce biaya services ini? Ya. Pertama, kita efisiensi pemakaian energi ya. Jadi kita bagaimana supaya listrik itu nggak boros ya. Itu kita lakukan. Kemudian bagaimana kita menghemat bagaimana pemakaian air ya supaya cost-nya turun. Nah, kemudian untuk organisasinya sendiri, untuk pengelolaannya biasanya kita efisiensi untuk di jumlah orangnya ya. Kadang-kadang jumlah orang kita perkecil, jadi satu orang bisa multiple fungsi biasanya begitu. Kemudian kita juga biasanya kita sekarang udah zaman teknologi, jadi pakai program dan aplikasi sehingga bisa mereduce manpower juga gitu. Nah, biasanya itu sekitar 50-20% dari total cost itu yang kita bisa misalnya kita kalau mau bikin efisiensi. Kemudian ada juga terkait dengan subsidi ya. Jadi beda subsidi efisiensi dan subsidi. Subsidi itu biasanya kita ambil dari parkir ya. Jadi revenue parkir kita sebagai subsidi untuk mengurangi cost di services. Kemudian ada exhibition ya, misalnya ada pameran mobil, pameran handphone ya, itu sebagai juga subsidi. Kemudian casual leasing ya, misalnya ada event-event bazar atau apa gitu ya, itu casual leasing kita sewa biasanya 2 minggu sekali event untuk casual leasing. Kemudian kita ada sewa billboard advertising, kemudian misalnya ada area tenan yang kosong-kosong, biasanya kita sewakan ya. Kemudian ada juga antena rental. Nah, antena rental itu kaitannya penguat sinyal ya, penguat sinyal HP itu. Nah, kalau di mall itu biasanya kita ada rentalnya. Oke, lanjut. Nah, ini yang perlu dari hasil analisa kami ya. Jadi ini yang perlu dari pihak developer atau si owner gedung itu ya untuk melakukan istilahnya pertimbangan pada saat membangun ataupun pada saat proyek ya. Jadi kalau bisa itu rasio antara common area dengan
list area itu 50-50 ya, 50-50. Karena kalau makin besar common area tentunya kan costnya jadi tinggi ya. Satu, kita butuh orangnya banyak, yang kedua AC-nya juga banyak. Kemudian yang ketiga tenant mix ya, tenant mix komposisinya nih ya. Ya, jadi diharapkan mini anchor atau anchor tenantnya ya jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak subsidi dari tenant-tenant kecil ini untuk mensubsidi anchor mini anchor. Ya, itu. Jadi perhitungannya seperti itu. Kemudian untuk AC-nya, karena sebagian listrik terbesar itu adalah dari listrik AC, ya 60% itu adalah di gedung itu, di mall itu adalah listrik AC. Jadi sehingga ini pemilihan untuk AC-nya itu harus yang high efficient, kemudian yang terkontrol sistemnya. Jadi yang secara otomatis sehingga pemakaian energinya menjadi rendah. Gitu. Nah ini beberapa pertimbangan yang harus dilakukan oleh developer. Lanjut. Ya, itu saja. Mungkin saya kembalikan ke Pak moderator. Ya, terima kasih Pak Jun. Ini cukup menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab, kita dengarkan dulu dari Pak Ferry mengenai bagaimana menganalisanya. Setelah kita mengetahui breakdown-nya, tapi bagaimana menganalisanya dan membedakan service charge kelompok yang wajar dan tidak. Silakan Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Har. Selamat pagi semuanya teman-teman. Perkenalkan saya Ferry. Mohon maaf, bisa slide-nya dari awal lagi, Mbak. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Juni, kita dikasih sharing ilmunya ya mengenai bagaimana cara menghitung service charge. Jadi memang selama ini memang Pak Juni ini di divisi Real Estate Management Services. Jadi kita pernah mengelola mall juga. Dan pada saat setting up itu, mall itu minta dihitung berapa sih service charge-nya. Nah tadi itu komponen-komponen itu biasanya nanti dihitung lebih detail lagi sampai keluar angka service charge yang wajar gitu ya. Nah biasanya memang pengelola mall itu kadang-kadang harusnya tidak ngambil margin, tapi kadang-kadang mereka juga bisa ngambil margin. Karena seperti kita tahu kalau di sektor perkantoran itu service charge adalah komponen yang non-negotiable. Jadi mau ngambil berapa luas pun ya sudah segitu gitu, nggak bisa nego. Yang bisa nego adalah komponen sewanya gitu ya. Jadi kita di sini tujuannya adalah kalau dari saya kita pengen mengajak teman-teman semua di sini bisa nggak kita membuat satu satu effort ya untuk kita bisa sama-sama mengumpulkan data service charge. Tujuannya apa? Tujuan sebenarnya kembali lagi, nanti kita kembalikan kepada teman-teman semua di sini, terutama member Hipindo dan retailer-retailer yang ada di sini, untuk bisa berkontribusi data. Nanti hasilnya kita balikin lagi, begini loh, kira-kira posisi saya sudah bayar service charge wajar nggak di tempat ini? Kalau saya sebagai retailer fashion, saya bayar segini, wajar nggak gitu ya? Di mall ini wajar nggak? Nanti kita lihat bagaimana yang akan kita lakukan. Boleh, next. Oke, sebelum sampai, saya mau cerita dulu bahwa di Qoris kami memang memantau perkembangan properti itu tiap kuartal. Jadi tiap kuartal kita mengeluarkan satu kajian atau berbentuk report yang teman-teman bisa download di website kita. Gitu bisa gratis gitu ya. Dan kita cover nggak retail aja sebenarnya, kita cover office, perkantoran, kemudian high rise, apartemen, shopping center, kemudian hotel dan juga kawasan industri. Dan kita mengcover Jakarta dan Surabaya itu kita rutin kita keluarkan tiap 3 bulan. Nanti teman-teman bisa download reportnya. Atau tadi saya sempat share juga kepada pengurus Hipindo di sini report kita yang terbaru, nanti bisa minta share filenya dengan teman-teman di Hipindo. Oke, next. Oke, bicara retail market dulu. Jadi ini yang sebenarnya kita siapkan untuk semua teman-teman di sini. Next. Nah, jadi sebelum kita sampai, kita lihat dulu. Kita mengklasifikasikan mall itu seperti apa sih? Nah, ini ada penggolongannya. Yang pertama kriterianya adalah lokasi. Udah pasti ya. Yang namanya kita bicara tentang properti, terus sering ada tuh motivator properti ya. Location. Tapi tidak semata-mata location sebenarnya penilaian itu. Karena misal contoh
kita boleh bilang kawasan utama bisnis di Jakarta itu adalah di daerah CBD atau Central Business District yang ada di Sudirman, Tamrin, Rasuna Said, Gatot Subroto. Nah itu kita sebut sebagai daerah Central Business District utama, atau dulu sering disebut sebagai Golden Triangle karena bentuknya kalau ditarik garis 3 itu dia berbentuk segitiga gitu ya. Nah, tapi lokasi itu belum tentu juga menentukan bahwa mall itu bagus. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat ya, di situ juga ada misalnya contoh, nggak apa-apa sebut nama ya, kayak contohnya Plaza Semanggi. Itu lokasinya sangat prime, gitu ya. Tapi apakah dia bisa dibilang sebagai mall yang prime, gitu kan? Pertanyaan balik lagi, gitu kan? Jadi nggak selalu lokasi. Kita lihat contoh lagi Pondok Indah, gitu ya. Pondok Indah lokasinya memang tidak di CBD, tapi kita bisa bilang itu salah satu lokasi paling prime di luar kawasan CBD, gitu ya. Atau mungkin di Pluit atau dimanapun itu yang Kelapa Gading. Itu juga lokasinya mungkin tidak di sini, tapi itu termasuk daerah yang prime untuk kawasan di utara. Nah, itu pertama location. Kemudian kita harus lihat lagi kualitas gedungnya, gitu ya. Jadi kita bisa lihat finishing gedungnya, bagaimana gedung itu disiapkan, sehingga itu sebenarnya kita semua bisa merasakan lah mana mall yang premium, mana mall yang kelas menengah, mana yang mall kelas bawah. Itu bisa dilihat Greenfield. Tentu ini kita breakdown. Cuman saya nggak akan bahas ini karena terlalu lama nanti apa yang kita breakdown untuk ini. Terus yang paling ciri yang paling kelihatan lagi adalah building area ratio. Apa itu? Jadi kalau mall kelas atas kemungkinan dia antara ruang NLA atau net lettable area, jadi ruang yang kita sewa dengan perbandingan dan gross area-nya itu bisa 50-50 atau 60-40 gitu ya. Jadi kalau mall kelas atas itu mereka nggak masalah buang-buang space gitu ya, koridor besar-besar gitu ya. Yang penting mallnya eksklusif, karena memang kalau ruang publiknya besar itu eksklusif tingkat eksklusifnya bisa muncul gitu ya. Dibandingkan misalnya kalau dia misalnya 90-10 gitu ya, ada loh kayak Trade Center atau di Mangga 2 itu kan. Kadang-kadang areanya sempit, udah gitu masuk etalase dimajuin gitu ya. Jadi kita kalau di situ tuh memang nggak nyaman. Tapi kan memang kita tujuannya bukan cari nyaman di situ. Kita cari barang-barang yang memang terjangkau. Nah jadi gross to NLA ratio itu yang paling menentukan bahwa mall itu ada di kelas apa, gitu ya. Yang terakhir tentu tenant profile. Kita bisa lihat lah brand-brand internasional, luxury brand. Begitu ada luxury brand di situ kita langsung wah ya ini sih kelas atas gitu ya. Ya kalau kita ke Plaza Indonesia contohnya ya udah kita udah tahu bahwa ini memang shopping center kelas premium. Dan sebelahnya tabel itu adalah contoh-contoh yang ini yang jadi tidak semuanya ini hanya sekedar contoh-contoh yang tabel di samping kanan itu. Next. Nah ini kita kategori penggolongan biasanya ditentukan oleh luasan yang diambil. Tentu anchor tenant, kemudian tenant-tenant beberapa jenis tenant itu biasanya dibedakan dalam penentuan tarifnya gitu ya. Jadi ini penggolongan aja, nanti teman-teman bisa lihat di sini, dan ini nanti ada hubungannya dengan pada saat teman-teman mengisi form yang nanti kita sediakan, kira-kira di industri mana teman-teman berada gitu ya. Next. Oke, kita masuk ke retail pasar retail. Ini sekadar aja. Tapi nanti kalau mau lebih detail bisa dilihat di pot yang sudah kami share. Jadi itu lebih detail lagi. Dan ini kita kerjasama dan ini kita rutin tiap kuartal. Jadi tiap kuartal teman-teman selalu melihat ini data ini berubah karena data ini dinamis. Pertama supply. Kenapa bisa dibilang dinamis? Walaupun kalau sampai tahun 2002 itu udah fix. 2023 sampai bulan Juni itu udah fix. Tapi kalau kita bicara proyeksi, misalnya proyeksi mall apa sih yang akan muncul di tahun 2024 atau 2025, kita udah ada listnya, tapi belum tentu apa yang direncanakan itu bisa sesuai dengan jadwal, karena kadang-kadang bisa mundur. Terutama kita paling sering tuh lihat kalau di apartemen itu banyak sekali jadwal delaynya gitu ya, karena kita tahu ya pasar apartemen masih belum terlalu bagus. Next. Jadi balik lagi sebentar. Jadi di sini kita bisa lihat supply-nya gimana, occupancy gimana, average gimana. Nah, tiap-tiap graf ini kalau saya jelaskan terlalu panjang gitu ya. Tapi
nanti boleh nanti teman-teman kalau perlu update kapan-kapan kita itu lagi lah, kita adakan satu sesi untuk mengenai market ya secara detail. Kita masuk ke service charge dulu kalau gitu. Next. Nah ini jadi kita membedakan mall itu berdasarkan kriteria. Jadi kita bisa lihat dulu ada rental, informasi tentang rental untuk mall-mall kelas premium dan seterusnya di Jakarta dan di luar kawasan Jakarta. Kemudian kita bisa lihat kita punya data ini, service charge tarif di Jakarta untuk kelas premium itu range-nya antara berapa? Kalau itu lihat di situ antara 200 sampai 300 ribu. Jadi yang paling tinggi itu 300 ribu. Secara rata-rata itu ada angkanya di titik itu gitu ya. Ini data yang kita kumpulkan dari mall-mall yang ada di Jakarta dan Bodetabek. Next. Ini juga sama, ini service charge. Tadi itu ya ini service charge by area. Ini teman-teman bisa lihat juga di sini. Bisa. Next lagi. Karena waktunya sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke service analysis. Jadi apa sih yang mau kita analisa dari pertemuan ini? Jadi tadi seperti saya sebut tadi kita ada himbauan buat teman-teman ikut berpartisipasi. Next. Oke. Jadi teman-teman seperti yang kita ketahui di Indonesia itu cari data itu setengah mati gitu ya, susah gitu ya. Jadi memang kita membudgetkan departemen khusus riset ini memang untuk tugasnya adalah mencari informasi atau mengolah informasi dan menganalisanya gitu ya. Jadi kebetulan saya juga pengurus di DPP RAI Pusat dan kemudian di riset juga. Dan saya merasakan bagaimana sulitnya itu mengumpulkan informasi bahkan dari anggota RAI sendiri gitu ya. Karena ada keengganan untuk share. Karena mereka tahu di sini di organisasi itu mereka bisa dibilang kompetitor gitu ya. Jadi mereka nggak mau saling intip-intipan data. Kita pernah kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai pihak yang independen, tapi juga belum bisa jalan lancar ya. Tapi kita coba melakukan pendekatan lain. Nah, di sini tujuan kita adalah pertama adalah kita pengen membantu teman-teman. Misalnya teman-teman sekarang bayar service berapa sih di mallnya gitu kan? Apakah sudah sesuai dengan apa yang ditarifkan? Karena kita tidak pernah tahu. Misalnya bapak di sini sama bapak di sana di mall yang sama bisa jadi diperlakukan berbeda. Padahal mungkin industri sama. Nah, jadi kita bisa tahu positioningnya masing-masing. Next. Nah, yang kita harapkan ini data baru hanya visualisasi ya. Tapi ini adalah data yang akan kita rencanakan untuk kita provide kepada teman-teman kalau memang ada nanti teman-teman bisa berpartisipasi untuk mengolahnya, memberikan informasi itu. Misal di sini kita memberikan satu gambaran nantinya tiap bisnis sektor. Misal contoh di situ ada yang pertama adalah farmasi, itu berapa sih minimum dan maksimumnya untuk bayar service charge. Kemudian ada industri F&B dan seterusnya. Di situ nanti ada minimum maksimum dan rata-ratanya. Kemudian next berikutnya, tolong slide berikutnya. Oke. Nah, di sini kita mau lihat service charge itu tiap mall. Jadi nanti kita lihat mall ini berapa range-nya gitu ya. Mungkin bisa aja sama gitu ya, tapi bisa aja berbeda. Karena saya pernah dapat info juga bahwa Anchor itu bisa berbeda dengan specialty stores untuk service charge besarannya gitu. Walaupun memang tidak ini. Tapi kalau di office memang dia sama semua. Tapi ini yang akan kita tampilkan pada teman-teman. Misalnya teman-teman ada di mall 4, taruhlah sebut mall apa gitu ya. Nanti kita bisa lihat range-nya di mana. Apakah teman-teman sudah membayar sesuai dengan yang memang ditetapkan oleh mall tersebut. Kemudian yang ini di atasnya itu adalah service charge berdasarkan lantai. Jadi nanti kita akan bisa kasih tahu juga di teman-teman, kita informasikan service charge di LG berapa range-nya. Kemudian di lantai 4 berapa, di ground floor berapa. Nanti ini semua report ini nanti akan kami kembalikan lagi ke teman-teman supaya teman-teman punya informasi yang lebih lebih akurat tentang service yang sudah dibayarkan. Next. Nah, nanti bisa spesifik lagi, misalnya industri F&B itu
secara rata-rata kalau di mall premium itu berapa, secara rata-rata kalau di mall yang middle low berapa, dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa lihat, termasuk juga trennya nanti. Jadi kita nanti minta tolong untuk data-data ini bisa di share ke kami. Kami akan perlakukan data ini dengan konfidensial karena kami punya pengalaman untuk melakukan ini. Berikutnya tolong. Berikutnya dulu. Oke. Jadi kita juga melakukan kerjasama yang sama dengan hotelier gitu ya. Hotel ini termasuk yang sulit gitu ya untuk memberikan informasinya, Pak. Jadi kita melakukan pendekatan dengan pemegang brand hotel yang misalnya mereka kayak contohnya grup Archipelago contohnya, dia punya beberapa brand yang mereka kelola gitu ya. Nah kita sudah tanda tangan NDA bahwa kita nanti ditunjuk untuk mengelola data mereka gitu ya. Dan kemudian kita juga sama grup Art Hotel dan beberapa grup hotel lainnya. Jadi ini memang sedang berproses. Tapi inilah yang kita jalankan dan kita mau aplikasikan ini kepada teman-teman pelaku retail di sini. Sebelumnya. Jadi apa yang bisa dilakukan? Pertama adalah tentu kita akan lewat Hipindo sebagai pintu kita untuk membuka ini. Ini kemudian kita akan approach masing-masing grup. Misalnya grupnya Pak Haryanto kan punya beberapa brand gitu ya. Jadi grup itu nanti Bapak memberikan data brand, kemudian nanti kita olah, ada NDA-nya, tentunya nanti kita akan punya kewajiban bahwa data ini akan kita keep dan tidak akan kita share kemana-mana. Kemudian setelah itu kita akan membuat satu regular report dan akan kita kembalikan ke Hipindo untuk semua anggota bisa membacanya. Next, lagi next. Nah, kita sudah bikin aplikasi ini berdasar web. Bukan web ya, sebenarnya aplikasi ya. Ini bisa di-run di PC ataupun di mobile. Jadi nanti ada formnya seperti ini. Next. Kalau di mobile nanti begini keluarnya kira-kira. Terus kalau teman-teman mau coba, silakan ini coba di-scan. Next. Ini boleh di-scan. Nanti dilihat dulu kira-kira apa. Ini silakan di-scan oleh dengan HP masing-masing. Nanti dia akan guide teman-teman ke form yang akan kita minta untuk ini. Tapi nanti kalau belum tidak sekarang mungkin next bisa teman-teman lihat dulu. Jadi ini masih terus akan kita sempurnakan, tapi secara umum dia sudah kira-kira seperti inilah gitu ya. Dan ini nge-link ke database kami di di database retail maupun database retailer nanti. Jadi kita ada list retailernya. Jadi teman-teman nggak perlu ngisi misalnya di mall mana, tapi tinggal ada menu drop down, tinggal pilih mallnya mana. Jadi lebih praktis dan ini nggak makan waktu. Jadi kita bikin sesimpel mungkin supaya mengisi ini juga lebih enak gitu ya. Next. Ya, kira-kira balik lagi deh. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, Pak Har. Terima kasih teman-teman dan kita berharap ini bisa terrealisasi sehingga dengan data yang kita bisa kumpulkan nanti kembali lagi ke teman-teman supaya teman-teman dalam melakukan menganalisa apakah biaya yang saya bayarkan ini sudah sesuai dengan market ataukah mungkin perlu jadi bahan negosiasi dengan landlord, itu ya terpulang kepada teman-teman semua. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Ferry. Ada pertanyaan mengenai hal ini? Mantap, Pak Charlie, silakan Pak. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Pak Haryanto, Pak Ferry ya? Ya. Dari Colliers, Pak Juni, Pak Juni. Saya Charlie dari Jeko Group. Saya ada beberapa, mungkin bukan pertanyaan Pak, tapi curhatan nih Pak. Curhatan, karena kita itu di dalam Jeko sendiri kan kita nasional ini ada sekitar 400 toko. Lalu kalau secara grup kita ada 800-an toko, hampir 900 nasional. Kita ada buka dari Aceh sampai dengan Papua. Nah, ini kita itu tadi yang Pak Ferry sampaikan tuh, saya sangat senang Pak, karena saya ini lagi cari kemana sih saya harus bicara gitu. Karena kita kan ada beberapa brand di dalam satu grup. Nah, ada, saya nggak sebut mallnya lah, cuman ada segelintir mall itu membeda-bedakan service charge Pak. Sedangkan kita kan data kan sama semua nih, karena kita punya beberapa brand di mall tersebut gitu.
Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenaikannya juga sangat tinggi ya, karena dari setiap tahun nih Pak, kita ada kenaikan itu dari sewa, lalu service charge, lalu ada juga sekarang kan dikenain promotion levy nih. Sedangkan kayaknya promonya apa sih gitu kan? Datengin, mohon maaf Pak, datengin band gitu ya ke mall. Mereka yang datang memang nonton, tapi habis itu belanja nggak gitu. Dan kita lihat angka sales kita aja kan nggak naik juga. Lebih baik kan kita lakukan promo. Kalau promo Jeko kan pasti rame tuh, ngantri di mana-mana. Lalu saya dengar juga tenan-tenan lain juga happy. Lalu mall juga happy karena dari parkirannya mereka katanya naik omsetnya gitu. Nah itu lalu yang saya juga sedikit bukannya kecewa ya Pak, tapi juga worry gitu. Karena setiap kali kita dikirimin surat kenaikan service charge nih, terus kita bilang kita ini susah mau naikin omset 5%-nya setengah mati Pak kita tenan Pak. Apalagi 10% gitu kan. Kita sih pebisnis ya, penting kalau ada untung ya kita jalan gitu Pak. Lalu kita bilang kita kan nggak bisa nih untuk naik services di saat ini. Lalu mereka kirimin surat peringatan 1, 2, 3 lalu mau matiin listrik gitu kan. Nah kita ini terjepit gitu Pak. Kita terjepit. Saya sih simpel aja, kalau kita udah nggak bisa make it, kita keluar aja dari mall tersebut kan. Tapi kalau kita mau keluar dari mall itu, yang dilakukan sama mall apa? Ya udah, ini kan udah tanda tangan agreement, dia mau keluar, penaltinya sekian nih, miliaran uangnya. Nah ini kita bingung kan Pak. Itu banyak nih Pak. Karena udah bertahun-tahun ini saya terpendam ini. Kenaikan itu kan mereka itu alasan selalu inflasi, gaji. Kita juga kan ngalamin Pak. Tenaga kerja kita juga kita naikin gajinya. Ingredients. Ya kalau kita kan Jeko kan ingredients ya. Lalu belum komponen-komponen lain, transportasi begitu. Harga BBM naik, semua supplier naik tuh. Itu. Lalu ada juga nih yang unik Pak. Saya buka kan lumayan terkenal itu kita yang duluan buka lah di mana-mana, kita support karena kita anggap antara landlord dengan tenant itu kita bukan hanya relation ya, kita tuh mau menikah gitu kan, menikah itu kan kita suka dan duka bersama. Nah saya tuh selalu dijanjikan bahwa oh ini konsep ini bagus, mallnya bagus, lalu tenantnya ini, lalu kita buka nih, udah kita buka, yang lainnya nggak buka, gitu. Yang lainnya nggak buka itu ada beberapa mall, salah satunya mungkin ada di Pluit, ada di Cipulir, ya itu mallnya sepi banget. Lalu mereka juga mau naikin service charge. Nah service charge-nya komponen yang kalau menurut saya tuh kalau digambarkan perumpamannya seperti kayak pesawat Pak. Pesawat gitu, misalnya Bapak sama saya naik pesawat nih ke Solo, penumpangnya cuma 2 gitu. Kan tiket kita harganya sama aja Pak. Nggak mungkin, Pak ini sorry ya, karena penumpangnya cuma 2, tiketnya Bapak sama saya naik nih dari 1 juta jadi 30 juta gitu. Kalau nggak saya nggak terbang, kan nggak begitu. Jadi menurut saya kan solusinya adalah mall-mall ini harus mendatangkan tenant baru supaya banyak. Lalu servisnya kan bisa dibagi rame-rame. Jangan dibebankan kepada tenant yang udah menikah lalu menerima suka dukanya ini bersama gitu kan. Itu Pak. Bentar Pak. Banyak deh. Kayak sinetron ya Pak ya? Iya. Itu aja sih Pak, udah. Itu aja. Ada season 2 ya? Iya, itu aja, sesi 2. Itu Pak, jadi saya kayak kemarin juga saya dibantu juga dari Hipindo kan, kita bicara seperti ini dan memang ada respon yang cukup baik sih Pak. Karena kan barometernya saya setuju sama Bapak. Kita kan 800 toko, ya kita ada di pusat kota, ada juga di daerah. Tapi itu kan kita juga lihat, oh mall ini walaupun di daerah tapi rame. Ya kami kan tadi seperti saya sampaikan, kita berbisnis, selama masih ada cuan Pak, ya kita lanjut gitu. Tapi kalau kayak tadi Pak, mallnya udah sepi, dia mau naikin harga, servis kita juga kan berat. Nah begitu berat, SP1, SP2 matiin listrik. Lalu kalau mati listrik kita mau keluar, penalti suruh bayar, miliaran, bingung kita mau kemana Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Boleh saya tambahkan sedikit Pak? Boleh saya akan Pak. Sedikit aja. Pak Charlie, terima kasih. Saya senang nih dengar ceritanya Pak Charlie karena ini sebenarnya bisa merepresentasikan teman-teman yang ada di sini ya. Setuju ya teman-teman ya. Jadi makanya kita mengajak teman-teman ini untuk ikut berpartisipasi di sini.
tujuannya bukan kita semata-mata untuk cari data, tapi kita bisa menjadi alat untuk berjuang bersama gitu ya. Jadi tadi dari Pak Juni teman-teman sudah dicerahkan kira-kira komponen service charge itu apa sih, kenapa ini mahal, kenapa ini murah gitu ya. Jadi kita bisa tahu. Yang kedua adalah kita pengen tahu industri praktisnya gimana gitu ya untuk tarif-tarif itu. Bisa Pak Charlie di F&B, nanti teman-teman di F&B lain juga bisa sharing juga data ini supaya kita bisa lihat secara umum F&B itu gimana gitu ya. Tren servisnya, apakah Bapak merasa ini kemahalan nggak sih? Bapak merasa kemahalan, jangan-jangan memang segitu Pak, kan bisa aja begitu ya, atau bisa sebaliknya gitu ya. Jadi di sini sekali lagi kami menghimbau kalau misalnya teman-teman berkenan untuk partisipasi, bisa sama-sama kita ini melakukan bersama-sama untuk memperjuangkan lah gitu ya. Jadi dari pihak mall juga merasa juga mereka juga bisa tahu posisi mereka. Jangan-jangan selama ini misalnya mallnya sepi ya karena mereka mungkin di atas rata-rata mungkin gitu ya. Jadi itu bisa terjadi. Begitu Pak. Terima kasih Pak Ferry. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada mungkin kita simpulkan gini. Apakah kita sekarang sudah happy dengan service charge yang ada atau enggak? Jadi artinya gini, kalau kita happy ya sudah, kita jalan seperti sekarang. Setuju nggak? Nggak usah ada perubahan apa-apa. Toh udah happy, ya kan? Tapi kalau kita tidak happy, ya we have to do something kan? Kalau nggak kan cuma bisa ngegerudel ya sampai kapanpun ya akan begitu. Mungkin malah even lebih jelek gitu. Jadi salah satu yang penting sekali kalau kita mau katakanlah berdiskusi adalah data. Kalau enggak nanti kita akan debat kusir, tidak ada kejelasannya, nanti yang kuat lah yang menang. Dan kita udah tahu yang namanya kuat itu pasti akan lebih mendominan dan akhirnya tidak fair. Ya itu berlaku kedua belah pihak ya. Kalau tenan terlalu dominan juga pasti akan menekan mallnya, mall terlalu dominan juga akan menekan tenan. Jadi harus ada satu keseimbangan dan ini harus dengan data. Nah, jangan khawatir dengan data konfidensial, karena toh kita semua tahu kalau namanya sewa itu memang konfidensial, B2B ya relatifnya banyak. Jadi harga tiap tenan juga beda-beda. Tapi kalau service charge yang sering saya dengar dan selalu dengar sama kan katanya untuk semua tenan. Jadi nggak ada confidentiality dalam hal itu kan. Nah pertanyaan adalah apakah benar sama? Dan samanya itu harusnya yang benar itu seperti apa? Karena tidak semua mall servisnya sama ya. Artinya ada mall yang mahal kenapa? AC-nya dingin, ada valenya ya. Naik lift juga ada yang udah mencetin gitu kan. Pintu juga udah ada yang bukain gitu. Ada mall yang semuanya kita harus swalayan gitu kan. Ya tentu servis charge-nya harusnya jauh berbeda. Nah, untuk mengetahui wajar tidak wajarnya seperti itu ya tentu kita sekali lagi butuh data. Jadi jangan khawatir, satu, data service charge itu kan katanya tidak konfidensial dan semuanya sama. Yang kedua, ada pihak couriers sebagai pihak yang ahli dan netral yang sangat berkompeten dan menjaga confidentiality data itu. Karena nanti data yang ditujukan adalah tidak akan menyebut mallnya satu-satu. Tidak akan juga menyebut tenannya satu-satu, tapi lebih ke arah grup A dengan kelompok mall seperti ini, itu bagaimana. Grup F&B tidak ada rincian perusahaannya adalah seperti apa. Kalau kita melihat ya, FMCG itu sudah jauh lebih maju. Kita sering dengar Nielsen mengeluarkan data consumer research. Itu datanya pure ditarik dari POS-nya supermarket. Mereka open. Keuntungannya apa? Data yang ditarik oleh Nielsen diolah oleh Nielsen menjadi report yang dikembalikan kepada supermarket yang memberikan kontribusi data tadi. Sehingga supermarket itu juga tahu performanya seperti apa. Jadi untuk suatu perusahaan atau usaha kita mau maju, kita harus bicara dengan data dan mau tidak mau kita harus cukup terbuka dengan data itu juga. Gitu. Jadi ini is a start yang sangat baik dikelola oleh couriers. Kita mengajak semua teman-teman di sini untuk berpartisipasi menyumbangkan datanya. Semakin banyak datanya, semakin real menunjukkan situasi marketnya. Dari situ kita bisa berargumentasi dengan data kepada pihak mall atau pihak siapapun itu tanpa tanpa adu kuat lah.
Ya, ini masalahnya bukan adu kuat. Service charge harus kita bayar karena itu sesuatu yang memang penting dan perlu. Tetapi jangan sampai itu dijadikan satu kesempatan dalam kesempitan untuk mencari keuntungan atau membebani yang sudah ada yang harusnya memang service charge-nya tidak sebesar itu misalnya. Ya, jadi idenya seperti itu, kita start bersama. Nanti benefit buat kita adalah mereka yang menyumbangkan data akan mendapat report seperti yang dijanjikan oleh pihak polis untuk kita juga mengerti. Dan ini sekali lagi sangat-sangat penting sebagai suatu awal kita bisa diskusi dengan pihak landlordnya untuk bisa mencapai satu kesepakatan yang baik. Ya, paling simpel adalah gini. Kalau tadi ada mall yang dimasukkan premium, nasinya dingin ini sehingga service charge-nya katakanlah 250.000. Oke. Terus kemudian kita di-charge oleh pihak mall lain 250.000, tapi kita tahu AC-nya nggak dingin, servisnya juga berbeda dengan ini, maka kita kan bisa bicara dengan mall tersebut, kamu offside, ya, kamu menyediakan service dan facility yang berbeda dengan mall premium, tapi kamu charge saya service charge-nya kelompok yang premium. Gimana logiknya? Itu salah satu hal yang sebenarnya kita bisa sampaikan. Dan kembali lagi, kalau tidak ada pihak yang menerbitkan data sebagai benchmark seperti dalam Honey Couriers, sampai kapanpun kita tidak tahu apakah ini off atau tidak. Ya, jadi ini kita start, saya tahu ini mungkin akan bergulirnya mungkin juga bisa cukup lambat, tapi at least kita coba start bersama dan kita ajak teman-teman untuk berkontribusi terhadap data sehingga datanya itu betul-betul seperti yang biasa dikeluarkan Nielsen untuk FMCG, market research atau market data kompetitor dan sebagainya, yang bisa kita gunakan bersama dan mencerminkan market. Kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi nanti kita akan follow up di grup BISDEV-nya Hipindo. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung, kita akan menjadikan proyek besar ini di grupnya BISDEV-nya Hipindo. Jadi tolong join di grupnya dan nanti tunggu pesan sponsor berikutnya di grup itu. Terima kasih. Silakan Pak Wudi. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat para narasumber ya. Bapak tetap di sini ya. Sedikit saya ini ya curhat juga ya. Kebetulan saya belum kenalan tadi ya. Ini Pak Charlie udah mewakili ya. Ini cukup bagus ya, cukup bagus. Kebetulan saya di Hipindo adalah ketua bidang mall. Jadi ya otomatis akan berhubungan. Kemarin udah sempat ada yang nanya-nanya juga, ini gimana Pak gitu ya. Dan saya rasa ini Pak Har cukup bagus ya. Udah ada yang nanti seperti Pak Har sampaikan tadi. Mungkin nanti para teman-teman retail bisa apa namanya yang kerjasama lah gitu ya. Baik, selanjutnya saya panggil kepada Ibu Siska Effendi untuk bisa memberikan cendera mata kepada Bapak yang ada di atas ini ya, Bapak luar biasa ini ya. Monggo silakan. Silakan untuk para media untuk bisa mengabadikan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Ferry, Pak Juni ya yang sangat luar biasa. Jangan lupa Pak, nanti mampir di Cafe Betawi Pak. Diskonnya berapa Pak? Ya, pokoknya kalau nanti Cafe Betawi bisa telepon saya. Nah, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ferry, Pak Juni dan Pak Har untuk diskusi hari ini. Terima kasih Pak.